Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Aswida, mahasiswi PPG Prajabatan 2022, akan memaparkan hasil observasi saya di Sekolah SMA Negeri 4 Banda Aceh. Adapun pendahuluannya adalah sekolah merupakan lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Keberadaan sekolah saat ini sangat menunjang proses KBM yang akan dilaksanakan. Peran seorang guru dalam sebuah sekolah sangat penting. Untuk itu, guru harus tahu bagaimana cara atau situasi dan kondisi di sekolah tempat guru mengajar tersebut. Sebagai calon guru, kita berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui lebih awal tentang kondisi sesungguhnya yang ada di sekolah sehingga pada saat terjun ke sekolah dapat mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Praktik pengalaman PPG merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa PPG untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik profesional. Praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa PPG Prajabatan untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik profesional di sekolah. Proses pengembangan kemampuan mengajar para calon guru harus ditempuh dengan menerapkan 3 prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mengamati, menirukan, dan mengembangkan. Mahasiswa PPG belajar mengembangkan identitas guru dan proses pembelajarannya dengan mengintegrasikan pemahaman analytical konteks satuan pendidikan dalam konsep praktik mata kuliah inti lainnya. Pengalaman praktik mahasiswa PPG dirancang sebagai proses perbaikan berkelanjutan melalui proses lesson study dan penelitian tindakan kelas PTK secara kolaboratif. Adapun hasil observasi yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Banda Aceh, maka dimulai dengan deskripsi sekolah. SMA Negeri 4 Banda Aceh merupakan sekolah yang awalnya merupakan sekolah menengah pembangunan persiapan atau disingkat dengan SMPP Negeri Banda Aceh. Sekolah ini telah aktif sejak 1 Januari pada tahun 1974. Setelah berjalan 11 tahun, SMPP ini berubah menjadi SMA Negeri 5 Banda Aceh pada 9 Oktober 1985. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1997 secara resmi diubah menjadi SMA Negeri 4 Banda Aceh. Saat tsunami melanda kota Banda Aceh, sekolah ini juga turut tergenang air. Tepatnya pada 21 September 2006, SMA Negeri 4 Banda Aceh mendapat bantuan dari dana masyarakat DKI Jakarta untuk membangun gedung baru. Usai pembangunan tersebut, SMA 4 Jakarta kemudian diganti menjadi SMA Negeri 4 DKI Jakarta Banda Aceh yang diresmikan oleh DKI Jakarta oleh Sutioso. Sekolah ini juga memiliki luas bangunan seluas 11.419 meter bujur sangkar. Kemudian luas bangunan mencapai 3.667 meter bujur sangkar. Dan kemudian SMA 4 Banda Aceh juga memiliki 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Sekolah yang terletak tak jauh dari kantor Gubernur Aceh ini juga memiliki fasilitas berbagai seperti lab kimia, lab biologi, lab agama, multimedia, dan juga segala fasilitas yang mendukung proses pembelajaran lainnya.
Sekolah berakreditasi A ini memiliki visi untuk mewujudkan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman, serta mampu menghasilkan lulusan yang berilmu cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Sekolah ini juga memiliki misi meningkatkan proses pembelajaran yang bermutu, meningkatkan prestasi siswa dan kreativitas siswa di bidang ekstrakurikuler bernuansa Islami, mengembangkan kegiatan berbasis pembelajaran IT, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen administrasi sekolah, dan meningkatkan etos kerja dengan penuh semangat, disiplin, ikhlas, dan bertanggung jawab. Sekolah ini juga melaksanakan program 6K, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Pelaksanaan dan pembimbingan PPL. Dalam melaksanakan kegiatan PPL, praktikan atau guru PPL tidak hanya diberikan kesempatan dalam melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah, akan tetapi guru PPL juga mendapatkan bimbingan bersama dosen serta guru pabong PPL dengan tujuan agar guru PPL dapat berdiskusi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami selama kegiatan berjalan. Proses bimbingan tersebut sangat diperlukan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat terus terlaksanakan. Pertimbangan proses bimbingan diperlukan karena masalah yang terjadi di lapangan terkadang sulit dipecahkan sendiri oleh guru PPL. Oleh karena itu perlu adanya diskusi bersama baik guru pamong, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, dan juga dosen pembimbing agar seluruh permasalahan yang dijumpai oleh guru PPL selama kegiatan PPL dapat teratasi dengan baik. Bimbingan dengan guru pamong PPL PPG. Guru pamong PPL merupakan yang memegang mata pelajaran praktikan yang ditunjukkan oleh pihak sekolah yang bertugas untuk membimbing, membantu, mengawasi mahasiswa selama melaksanakan PPG prajabatan, sehingga memudahkan guru PPL untuk berkonsultasi apabila mengalami kesulitan pada saat melaksanakan kegiatan PPL, khususnya selama proses kegiatan belajar mengajar. Kegiatan yang diperoleh oleh guru pamong diantaranya sebagai berikut: 1. Memberi petunjuk dan dalam pembuatan serta perbaikan RPP, kemudian memberikan saran dan masukan kepada guru PPL dalam melaksanakan proses kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga, memberikan evaluasi terhadap RPP dan proses kegiatan belajar di kelas. Yang keempat, memberikan masukan mengenai cara menghadapi karakter peserta didik. Yang kelima, memberikan masukan mengenai cara melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik yang meliputi sikap, aspek psikomotorik dan keterampilan. Selama melaksanakan PPL ini, dirasakan hubungan antara guru PPL dan juga guru pamong sangat komunikatif dan lancar. Guru pamong telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada guru PPL dalam mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru PPL. Guru PPL guru pamong sangat membantu guru PPL dalam merancang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berkaitan dengan pembuatan RPP dan mengevaluasi penampilan guru PPL saat mengajar di kelas. Berbagai kritik dan saran bersifat konstruktif pun kemudian diberikan oleh guru pamong. Yang kedua, ada bimbingan dengan dosen pembimbing PPL PPG. Dosen pembimbing PPL ini merupakan dosen yang ditugaskan oleh jurusan untuk membantu dan membimbing guru PPL selama kegiatan PPL berlangsung. Proses pembimbingan bersama dosen pembimbing dengan keterlibatan langsung dengan dosen pembimbing hadir di sekolah. Di tengah kesibukan yang sangat padat, dosen pembimbing menyempatkan waktunya untuk mengunjungi sekolah tempat guru PPL mengajar.
Dosen pembimbing melakukan observasi langsung ke sekolah SMA Negeri 4 Banda Aceh. Sebagai guru PPL PPG mendapatkan masukan yang sangat berharga guna memecahkan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan PPL. Adapun hasil observasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Banda Aceh yang meliputi 5 aspek yang dinilai. Yang pertama ada karakteristik peserta didik, seperti karakteristik umum yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi, faktor budaya, faktor pertumbuhan yang meliputi fisik, emosional, sosial, dan moral. Kemudian ada juga faktor kemampuan belajar yang terdiri dari kecerdasan matematis, kecerdasan visual, kecerdasan kinestetis, kecerdasan musikal, kecerdasan verbal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Adapun aspek selanjutnya yaitu kompetensi awal observasi dimulai dari strategi, model, dan media yang tepat. Kemudian ada aspek selanjutnya yaitu motivasi yang terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian aspek yang dinilai juga gaya belajar yang terdiri dari pengalaman belajar langsung, pembelajaran metode permainan, simulasi, studi independen atau discovery learning. Kemudian ada pemahaman secara verbal dan simbolik seperti membaca dan presentasi. Kemudian ada juga aspek pembelajaran yang disampaikan melalui media. Aspek terakhir yaitu ada perkembangan motorik yang terdiri dari perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Berdasarkan kelima aspek yang dinilai, maka kondisi ekonomi dan sosial peserta didik tergolong dengan kategori baik. Budaya sekolah juga sangat mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal karena didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti kondisi kelas yang nyaman, bersih, dan juga kursi sekolah yang fleksibel sehingga dapat membuat kelompok diskusi dengan mudah. Dan interaksi yang optimal sehingga profil Pancasila dihidupkan dalam sekolah. Profil Pancasila dihidupkan dalam sekolah dengan adanya kegiatan bersih-bersih seperti gotong royong, kreatif dalam mengisi LKPD yang diberikan oleh guru, kebinekaan karena berasal dari berbagai tempat, bernalar, kritis yaitu berinteraksi dan berdiskusi bersama guru, mandiri dan beriman, bertawakal kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ditandai dengan sopan santun saat berjumpa dan ketika izin permisi keluar. Budaya kelas juga sangat terasa adanya sikap menghargai, toleransi, dan empati. Serta sebelum memulai pembelajaran, guru selalu melakukan kesepakatan kelas seperti wajib membawa buku paket saat pembelajaran, wajib berpakaian rapi, dan ruangan harus bersih. Peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung karena dengan adanya tanggung jawab yang membuat suasana di kelas menjadi suasana belajar. Peserta didik juga aktif bertanya langsung kepada guru jika ada hal yang kurang dipahami. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat di dalam pembelajaran dengan cara melakukan interaksi langsung berupa tanya jawab, melakukan penekanan materi untuk mengecek pemahaman peserta didik pembelajaran menggunakan LKPD sehingga membuat proses peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada awal pembelajaran, guru mengamati dan mengecek kesiapan peserta didik dengan kondisi kelas yang bersih dan kondusif, serta mengecek kesiapan materi dengan melakukan diagnostik awal seperti pretest. Secara umum, cara guru untuk membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk
mengembangkan kemampuan kemampuan sosialisasi dengan adanya kerja kelompok, diskusi, dan tanya jawab, sehingga terjalin komunikasi antar peserta didik dan guru dalam mengajarkan dan saling menghargai. Guru mengajarkan untuk saling mendengarkan pendapat peserta didik dan bebas berpendapat dengan bantuan guru agar terarah. Yang dilakukan guru untuk membangun nilai-nilai integritas dan spiritual adalah dengan berpakaian sopan dan rapi. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik dan guru membaca doa dan membuat LKPD sebagai bagian dari proses perencanaan pembelajaran. Perangkat perencanaan pembelajaran atau RPP pada lembar observasi perencanaan pembelajaran RPP memiliki 6 aspek, yaitu kelengkapan, komponen minimum, yang kedua esensial dan bermakna, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat konseptual, dan yang kelima ada sederhana, keenam komponen pendukung. Pada kelengkapan komponen minimum sudah memiliki tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang jelas. Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran memenuhi kriteria SMART. Keseluruhan aspek observasi berkaitan dengan tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen yang efektif sudah terlaksanakan dengan sangat baik. Adapun urutan pembelajaran sistematis dan logis, terdapat pertanyaan kunci yang membantu guru dan peserta didik untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran di kelas. Modul ajar atau RPP menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, pemilihan sumber media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan oleh guru sudah memiliki kriteria, yaitu sudah lengkap, mencakup semua komponen baik tujuan, capaian maupun pertanyaan pematik. Dan modul ajar mudah dipahami serta menggunakan bahasa yang jelas dengan masih menerapkan RPP K13. Pelaksanaan pembelajaran di kelas. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan melakukan improvisasi dan memodifikasi RPP saat proses pembelajaran menyesuaikan kondisi kelas. Proses pembelajaran di kelas dilakukan secara berkelompok dengan sangat efektif, sehingga peserta didik mengikuti pembelajaran dengan aktif dan bersemangat. Adanya diskusi di dalam kelas sehingga terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya, antar peserta didik dengan sesamanya, dan antar peserta didik sama kelompok, dan mampu memanfaatkan media berupa handphone dengan baik. Adapun analisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan refleksi. Saat siklus 1 terbimbing, saya mengajar dengan menemukan sedikit kesulitan dalam menyampaikan materi, seperti kurangnya saat menjelaskan asal sebab hukum Mendel. Saya langsung mengaplikasikan contoh soal tanpa menjelaskan terlebih dahulu secara detail sebab terjadinya persilangan tersebut. Pada saat pertama saya melaksanakan kegiatan pembelajaran terbimbing, guru PAMOM mengawasi saya di belakang secara langsung. Nah, pada kegiatan pendahuluan saya membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengaksen siswa, memberikan persepsi dan motivasi, kemudian juga menjelaskan tujuan pembelajaran disertai dengan sedikit penjelasan materi. Pada kegiatan inti, saya memulai proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya rancang, disertai dengan kegiatan penutup. Nah, setelah jam mengajar selesai, pamong saya segera memberikan koreksi terhadap kegiatan belajar yang saya telah lakukan, yaitu berupa untuk menekankan materi pembelajaran supaya peserta didik itu lebih mudah memahami pembelajarannya. Kemudian hasil koreksi yang diberikan oleh guru Pamong merupakan modal bagi saya untuk meningkatkan proses belajar mengajar saya yang telah saya lakukan yang akan saya lakukan pada kelas selanjutnya.
Pada siklus 2 berlangsung berdasarkan saran yang diberikan oleh guru Pamong, maka kegiatan mengajar selanjutnya lebih terasa aktif dan kondusif. Pada materi hukum Mendel 2, saya menekankan pada pemahaman peserta didik dengan penjelasan lebih detail, kemudian tetap dilanjutkan kegiatan pendahuluan, dan saya membuka pelajaran dengan mengucapkan salah, absensi siswa, memberikan persepsi dan motivasi, serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan berlanjut pada kegiatan inti serta penutup seperti yang sudah tertera pada RPP. Berdasarkan proses latihan mengajar yang telah saya laksanakan di PPL, saya menarik kesimpulan bahwa agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, maka guru terlebih dahulu harus menguasai materi pembelajaran dengan baik, serta dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik, dan juga menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga dalam pelaksanaannya kelas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, guru juga harus menggunakan strategi yang tepat, dan guru harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik sehingga guru dapat dijadikan teman yang nyaman untuk belajar. Hasil kemampuan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran pengalaman lapangan atau PPL, mahasiswa mampu mengembangkan diri secara kreatif dengan pengaplikasian ilmu yang diperoleh sebelumnya, baik di perkuliahan S1 maupun PPL reguler. Pengalaman ini juga menjadikan sebagai penguat pengalaman dalam proses pembelajaran mengajar, dan menjadikan referensi ilmu sebagai pembanding dalam menghadapi permasalahan pendidikan di kemudian harinya. Adapun manfaat untuk mahasiswa guru PPL yaitu guru PPL dapat memperdalam keprofesionalnya dalam pengerjaan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, RPP, pembuatan KKM yang dibimbing oleh guru Pamong dan dosen pembimbing yang serta hasil dari sesama guru PPL lainnya. Yang kemudian guru PPL juga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam jaringan dan lokakarya untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik di sekolah tempat mengajar. Adapun hasil kesimpulan observasi yang pertama, berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 4 Banda Aceh mengenai karakter peserta didik, observasi RPP dan pelaksanaan pembelajaran didapatkan yaitu peserta didik itu memiliki karakteristik yang bagus baik dari perkembangan emosi, sosial, moral, spiritual, serta sikap yang dimiliki oleh peserta didik dengan usia tumbuh kembangnya. Yang kedua, dalam pembuatan perangkat pembelajaran RPP, guru sudah membuat RPP yang berkualitas yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan komponen-komponen dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. RPP yang digunakan juga sesuai dengan materi yang telah diajarkan, yang sesuai dengan materi yang ada di buku. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran di kelas terjadi secara efektif dan interaktif sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang keempat, sekolah memiliki manajemen yang baik, kerjasama antara kepala sekolah, guru, serta staf mampu meningkatkan mutu sekolah. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang baik sehingga dapat membentuk pribadi peserta didik memiliki sikap-sikap yang positif. Adapun refleksi yang didapatkan setelah melakukan observasi berupa lingkungan sekolah, karakteristik terdidik, perencanaan pembelajaran dan manajemen sekolah, maka disimpulkan bahwa SMA Negeri 4 Banda Aceh sudah menjalankan kegiatan belajar yang interaktif dan aktif. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan peserta didik secara aktif sehingga aktif. Sekolah masih menerapkan kurikulum K13 untuk kelas 2 dan 3, sedangkan untuk kelas 1 sudah menerapkan kurikulum Merdeka
Sedangkan untuk kelas 1 sudah menerapkan kurikulum merdeka dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selain itu, manajemen sekolah sangat ditata dengan baik dan tersusun rapi. Para guru dan staf sekolah memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Adapun lampiran yang sudah diobservasikan akan saya lampirkan pada file selanjutnya. Sekian dari hasil paparan observasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.